Hal lain yang saya kira penting dalam konteks kekerasan seksual ini, bagaimana media, peran media. Jangan sampai kronologis perkara, ya, kronologis kejadian, lalu diuraikan dengan detail di publikasi dengan detail di berita tersebut. Kenapa? Dewan Pers dan masyarakat pers itu memiliki kewajiban untuk mematuhi kode etik jurnalistik. Mana yang boleh diceritakan dan mana yang tidak boleh diceritakan. Bukan hanya soal korban ya, tetapi fakta kejadian tidak perlu dinarasikan secara vulgar di dalam pemberitaan itu. Kenapa? Karena ini bisa memberi dampak yang kurang tepat ya terhadap masyarakat kita yang kemudian mau coba-coba ikutan dan lain-lain. Apalagi kemudian nanti ada stigmatisasi. Kalau gitu jangan nyekolahkan anak di pondok pesantren, itu kacau nanti. Bukan begitu konteksnya. Tidak semua pondok pesantren begitu, tidak semua pondok pesantren kiainya melakukan itu. Nah, ini penting dampak lanjutan kalau pemberitaannya kurang tepat. Karena saya yakin lembaga keagamaan pasti ingin memberikan yang terbaik bagi santri-santrinya. Maka yang dilakukan oknum ini sekaligus pembelajaran bagaimana pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang ada ruang pembatasan, boarding school dan lain-lain, membuat standar operasional prosedur yang bisa memberikan rasa aman dan perlindungan pada siswanya. Kita tahu bahwa sudah hampir memasuki 3 tahun Undang-Undang TPKS diberlakukan. Artinya undang-undang ini sudah mulai harus ditegakkan. Ada beberapa mandat di dalam Undang-Undang TPKS ini kepada kementerian lembaga. Ya, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Kementerian Hukum dan HAM misalnya ya yang punya mandat untuk memberikan literasi pendidikan kepada aparat penegak hukum, kepada lembaga pemerintahan terkait dan masyarakat yang memang berkaitan langsung dengan penegakan Undang-Undang TPKS. Ada Lembaga Perlindungan Saksi Korban, ya, ada Komnas HAM, Komnas Perempuan yang punya mandat untuk melakukan pemantauan sejauh mana undang-undang ini diimplementasikan. Dan ada kewajiban bagi masyarakat, selain tanggung jawab pemerintah, ada kewajiban dari masyarakat untuk berani melapor. Ya. Masyarakat juga punya kewajiban untuk tidak diam ketika mengetahui, mendengar, melihat ada kekerasan seksual di lingkungan, minimal di lingkungan dia berada. Speak up, punya keberanian. Ya. Karena ketika membiarkan maka kita punya konsekuensi bahwa kekerasan seksual seakan-akan dianulir, seakan-akan pelakunya tidak diberi efek jera, ya, seakan-akan ada impunitas pada pelaku. Apalagi kalau sampai ada normalisasi terhadap kekerasan seksual. Ini sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu, lonceng darurat kekerasan seksual harus selalu dibunyikan oleh kita semua dan kepada aparat penegak hukum jangan bergerak karena desakan dari masyarakat, tapi bergeraklah karena keadilan dan keberadaban yang dimandatkan oleh undang-undang maupun kewajiban kita menjaga martabat kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.